Yesus setia. Amin, haleluya. Dia sahabat kita. Amin, haleluya. Dalam segala susahku, amin, haleluya, selalu menghiburku, haleluya. Dia mengerti bahasa, haleluya, tetesan air mata, amin, haleluya. Waktu badai mengamuk, gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Amin, haleluya. Tuhan Yesus setia. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sahabat yang sempurna. Amin, haleluya. Dalam segala susahku, amin, haleluya, selalu menghiburku, amin, haleluya. Dia mengerti bahasa, amin, haleluya, tetesan air mata, amin, haleluya. Waktu badai mengamuk, gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Amin, haleluya. Tuhan Yesus setia. Amin, haleluya. Dia sahabat kita. Amin, haleluya. Dalam segala susahku, amin, haleluya, selalu menghiburku, amin, haleluya. Mengerti bahasa, amin, haleluya, tetesan air mata, amin, haleluya. Waktu badai mengamuk, gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Amin, haleluya. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia Yesus tetap setia. Karena Dia Yesus tidak dapat menyangkal diri Yesus. Terbukti Yesus Dia maha sempurna, Dia maha sempurna, kasih-Nya yang sempurna. Amin, haleluya. Dia mau kita setia dan taat melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus setia. Amin, haleluya. Dia sahabat kita. Amin, haleluya. Dia Yesus tak pernah tinggalkan kita. Lalu Tuhan Yesus selalu menolong kita. Amin, haleluya. Tuhan Yesus Bapakku, Juru Selamatku, Dia tak pernah tinggalkan kita. Waktu badai mengamuk, walau gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami,
Amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, yang sangat ku cintai, juru selamatku. Amin. Oh Tuhanku Yesusku, amat setia, Engkau juru selamatku. Amin, haleluya. Aku selalu lapar haus akan firman-Mu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, pimpin hidupku. Roh Kudus, pimpin hidupku. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala berkat, rahmat, anugerah-Mu, kasih-Mu yang sempurna. Bangga kami menjadi anak-Mu, Tuhan Yesus. Kau juru selamatku. Ampunilah semua dosaku. Amin, haleluya. Kuduskanlah hidupku Bapa. Oh haleluya. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, bersihkan pikiranku, kuduskan hidupku Bapa. Layakkanlah hidupku untuk terima firman-Mu. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan Engkau, Tuhan Yesus, yang sangat ku cinta. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dapat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita beruntung dan beruntung. Karena apa? Karena Bapa kita Yesus amat setia. Bayangkan saudara, kalau Tuhan Yesus sama dengan kita, suka emosian, segala macam marah. Waduh, gawat habislah semua umat manusia di muka bumi ini. Tapi untung besar, kasih-Nya Tuhan sempurna, penuh dengan kasih sayang dan pengampunan. Biarpun kita banyak salah, kita akui, saya jujur sebagai hamba Tuhan, banyak salah, banyak kelemahan. Tapi untung besar Yesus setia. Dia tahu persis keadaan kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghibur kita. Kita lemah, diberikan kekuatan. Punya persoalan pergumulan, Dia berikan jalan keluar. Oh, luar biasa Yesus. Bangga kita punya Yesus. Bangga dan bahagia kita di dalam Yesus. Kan memang benar, tidak ada sobat lain selain Yesus. Dia satu-satunya sobat kita yang sempurna. Bapa kita yang sangat kita cintai. Dia pencipta langit dan bumi. Makanya kita sebut Dia Bapa, saudara. Sebagai bukti kita hormat. Sebagai bukti kita cinta kepada Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya, saudara. Kita kan sebut anak-anak Allah. Dia adalah Bapa kita yang menciptakan segala-galanya. Terjadi hubungan fellowship yang begitu indah. Terjadi hubungan fellowship yang begitu intim, begitu sempurna. Karena Yesus yang peduli sama kita. Bukan kita peduli sama Yesus. Saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan ini bukan saya peduli. Tapi oleh karena Yesus yang peduli, ini nomor satu. Ini penting saudara. Kalau Tuhan tidak peduli sama kita, tidak mungkin kita bisa peduli sama Yesus. Oleh karena kasih-Nya, kita tersentuh dengan kasih-Nya yang sempurna. Sehingga kita bisa menangis, Tuhan, Engkau baik. Yesusku amat baik.
Kasihnya sempurna. Dalam Daniel 9 ayat 9, biarpun kita berontak sama Tuhan, di dalam Yesus ada kasih sayang dan pengampunan. Biarpun aku memberontak terhadap Dia. Oh, haleluya. Waktu mari kita jangan pernah berontak ya Bapak. Tapi mari kita senantiasa bersyukur sama Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Dan kita mau selalu ada bersama dengan Tuhan. Amin. Malam sebelum kita tidur, mari kita dengarkan firman Tuhan. Konsisten kita baca firman Tuhan. Kita cinta Yesus. Sebab Tuhan berkata-kata tadi dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia, Yesus, tidak dapat menyangkal dirinya. Karena karakter Kristus, Dia punya yang sifat menonjol. Kasih dan kesetiaan. Ketaatan 3 nih. Dia punya kasih yang sempurna. Kesetiaan yang abadi. Dan ketaatannya sampai Dia rela berkorban, saudara. Kalau Yesus tidak taat, sebetulnya tidak perlu taat, saudara. Karena Dia akan berkuasa, kita harus taat. Tapi Yesus kalau taat ini sempurna, sempurna, sempurna. Di situ membuktikan, dahsyatnya Tuhan Yesus. Dia menjadi contoh teladan yang sempurna. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak taat. Karena Yesus sendiri sebagai contoh yang sempurna. Panutan yang agung mulia. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8, Dia rela mati di atas kayu salib. Karena ketaatan sampai Dia rela Dia di atas kayu salib. Bukti nyata Yesus taat. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya membaca kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin, puji Tuhan. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah baca firman Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau jadikan diri kita 3 hal penting tadi. Kita mau cinta Yesus. Buktikan kalau kita cinta, ayo kita setia sama Tuhan. Buktikan kalau kita cinta setia, kita mau taat. 3 ini tidak bisa terpisah satu sama lain. Kalau kita cinta Yesus, mari kita mau setia. Kalau kita tidak setia berarti kita tidak cinta. Kalau kita setia tidak cinta bohong. Ya, dan kita cinta, kita setia. Ayo ikuti dengan ketaatan. Apa artinya taat kalau kita tidak cinta? Demikian buktinya bagaimana kita disebut cinta kalau kita tidak taat. Jadi orang bandel terus bagaimana bukti di dalam ketaatan itu sifat ilahi. Di dalam kasih, di dalam kesetiaan itulah sifat ilahi, sifat Tuhan Yesus. Dengan kasih, dengan setia dan taat, kita akan mendapatkan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Jadi yang pertama ada 3 hal penting. Yang pertama, sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Yesus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada oleh Dia. Jadi artinya sentral kita harus Tuhan Yesus. Kalau apapun persoalan kita hadapi, kalau pandang sudut pandangnya kepada Yesus beda dengan sudut pandang dunia. Kalau kita punya masalah, sudut pandang dunia, maka kita fokus kepada masalah. Beda. Yang dipakai adalah rumus formula manusia. Ya. Tapi kalau kita punya masalah pandang Yesus, kita akan katakan bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan berserah total kepada Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Seperti di dalam kitab Filipi. Coba saya mau baca. Kitab-kitab Filipi, saudara. Pasal yang keempat. Ini bagus ayatnya, saudara. Saya mendapatkan ayat ini dari putri saya pada waktu saya punya masalah. Punya pergumulan. Tuhan jawab tadinya saya. Namanya manusia tidak terlepas biarpun saya sebagai hamba Tuhan. Tidak terlepas dari pergumulan. Pergumulan dalam pelayanan, dalam juga. Tapi saya katakan Tuhan berikan jalan keluar. Saya bicara kepada Tuhan dan bicara kepada istri anak saya. Dan Tuhan berikan melalui anak saya. Filipi pasal 4, 6, 7. Saya mau baca demikian. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seperti saya dengan firman tadi.
Di ayat 15, seperti marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Itu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita adalah anak Tuhan Yesus. Bagaimana kita memuliakan Tuhan kalau kita bukan ucapan syukur dari bibir kita, tapi yang adalah komplain, bersungut-sungut, ngomel, terus berkeluh kesah. Bagaimana? Firman Tuhan katakan tadi dalam Filipi pasal 6, jangan enaknya kamu khawatir. Apa menjadi kekhawatiran kita, kata Tuhan? Nyatakanlah segala hal keinginanmu, apa yang menjadi beban kita, apa menjadi masalah kita. Kita nyatakan kepada Bapa kita Tuhan Yesus melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Bukan dengan keluh kesah, bukan dengan komplain, bersungut, terus ngomel, terus kapan doa berkat bisa diberikan kalau kita bersungut-sungut. Tapi Tuhan memberikan jawaban melalui firman ini. Pada waktu saya khawatir, berpikir, pusing, kurang bisa tidur, bisa terjadi. Di dalam dunia sudah saya katakan penuh dengan duka cita, penuh dengan nestapa, penuh dengan tangisan, penuh dengan pergumulan. Namanya kita masih hidup, tidak terlepas dari pergumulan hidup. Dalam pelayanan bukan berarti saya sebagai hamba Tuhan sudah lepas dari pergumulan, tidak. Tuhan izinkan dalam rangka dia yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya saya tidak mengandalkan akal, tidak mengandalkan kekuatan manusia. Baru kalau saya tidak mengandalkan akal, berserah total di segala keinginan kita, sampaikan kepada Tuhan dengan doa, permohonan, ucapan syukur. Baru setelah itu Tuhan memberikan damai sejahtera Tuhan. Saya merasakan damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan sama. Karena setiap pergumulan kita butuh penyelesaian. Dan Tuhan Yesus yang sumber penyelesaian, sumber damai sejahtera. Maka dikatakan sini, damai sejahtera lah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu mari hati kita, pikiran kita tertuju kepada Yesus. Di hal yang kedua, ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikian yang berkenan kepada Allah. Kalau kita sudah bersyukur kepada Tuhan, kita sudah ditolong Tuhan, kita bersuka cita di dalam Tuhan, jangan lupa kita berbuat baik. Yang kedua, mari, ini Tuhan izinkan karena Tuhan sendiri sudah menjadi contoh teladan yang baik. Dia berbuat baik. Coba, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Injil Matius, pada waktu Tuhan melihat 5.000 orang kelaparan, murid Yesus berkata, sudah mereka suruh pulang. Tapi Tuhan tidak boleh mereka pulang. Supaya kita menyediakan makanan. Mari kita belajar untuk berbuat baik kepada rekan-rekan kita, kepada kemanapun kita pergi, mari dimanapun kita berada, selagi Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan berkat buat kita, kita diberkati untuk memberkati, bukan kita diberkati untuk diri sendiri, tapi kita diberkati untuk memberkati dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selagi kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh egois, tapi semua kita kerjakan supaya apa? Demikianlah yang berkenan kepada Allah. Supaya mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, supaya mereka berjaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita harus ingat hamba-hamba Tuhan, pemimpin kita. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan, jangan lupa gembala-gembala kita. Mari kita berbuat baik, saudara. Ingat, kita diberkati karena diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa kita diberkati juga untuk memberkati. Saya ucapkan terima kasih kepada jemaat yang saya cintai. Ada berkat senantiasa. Saya juga senantiasa terima berkat dari Tuhan. Dan terima berkat Bapak Ibu semua. Saya berdoa dalam nama Yesus. Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Karena hidup kita hanya satu kali. Dan satu kali mari kita mau mempersembahkan hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, hidup layak kepada Tuhan. Seperti yang saya sampaikan kemarin dalam Kolose pasal 1 ayat 10. Supaya kita mempersembahkan hidup berkenan layak kepada Tuhan. Dan bertumbuh berbuah dalam segala hal, dalam kebajikan. Dan makin untuk kita mengenal akan kebenaran Tuhan. Mengenal tentang Tuhan. Mengenal tentang Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Mari selagi kita hidup, kita mau setia sama Tuhan. Ada 3 hal penting. Yang pertama saya ulangi, mari kita usapan syukur kepada Tuhan. Jangan pernah komplain, bersungut-sungut, bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita berbuat baik. Selagi kita diberikan kesempatan sama Tuhan, berbuatlah baik di dalam cinta kasih Tuhan. Dan yang ketiga, berbuat baik, taat
pendudukan diri otoritas kepada pemimpin-pemimpin kita, gembala hamba Tuhan. Mari kita pokok yang penting pandang Tuhan Yesus. Selalu diberikan kesempatan, lebih bagus berbuat baik daripada berbuat jahat. Karena perbuatan baik ada kaitan dengan perintah Tuhan. Tapi kalau jahat itu perintah iblis. Tapi kita mau taat menjadi anak Tuhan yang baik. Sedemikian hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Oleh karena Tuhan Yesus setia. Amin. Tuhan Yesus setia. Amin. Haleluya. Dia sahabat kita. Amin. Haleluya. Dalam segala susahku, amin, haleluya, selalu menghiburku, amin, amin, haleluya. Dia Yesus mengerti bahasa, amin, haleluya. Tetesan air mata, amin, haleluya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Amin, haleluya. Tuhan Yesus setia. Amin, haleluya. Dia sahabat kita. Amin, haleluya. Dalam segala susahmu, amin, haleluya, selalu menghiburku, amin, haleluya. Dia mengerti bahasa, amin, amin, haleluya. Tetesan air mata, amin, haleluya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Amin, haleluya. Tuhan Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita mau senantiasa berjaga dan berdoa dekat dengan Tuhan, sambil ucap syukur kepada Tuhan. Dan kedua, mari kita berbuat baik. Dan mari kita taat kepada pendudukan otoritas, kepada pemimpin. Dan kita senantiasa berbuat baik di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus setia dan akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.